James, semua balik lagi dengan gue Lutfi. Kali ini gue mau nge-review sebuah project yang mirip banget kayak Patreon atau Karya Karsa kalau di Indonesia, tapi versi Web3. Namanya adalah Only One. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya lu gak ketinggalan nanti dari video gue selanjutnya. Dan seperti biasa, semua pembahasan yang kita bahas di video ini akan gue tulis di Medium gue, dan rangkumannya akan gue upload di Instagram gue di lutfi.sol. Jadi jangan lupa follow gue di sana ya. Di video kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah the problem with Web2 platform. Yang kedua adalah only one introduction. Yang ketiga adalah only one feature. Dan yang keempat adalah like token dari only one. Nah, yang pertama, the problem with Web2 platform. Sebenarnya apa sih yang ada masalah di platform sekarang? Kenapa kita harus bikin platform versi Web3? Nah, kalau kita ngomongin platform sekarang, sebenarnya nggak jauh-jauh dari sosial media ya kan. Udah kayak makanan sehari-hari. Cuman, sosial media sekarang itu banyak masalahnya cuy. Ada 2 masalah utama yang ada di sosial media sekarang. Yang pertama adalah unfair creator economy, dan yang kedua adalah censorship dan authoritarian control. Kita bahas yang pertama dulu. Lu misalnya creator di YouTube atau di Instagram. Lu upload konten lu. Nah, ketika lu upload, konten yang lu buat itu sebenarnya nggak jadi milik lu cuy, jadi milik Instagram. Dan lu cuma numpang aja, sehingga atensi atau value yang mereka dapat itu lebih banyak daripada kreatornya. Sehingga terkadang kalau kreator pengen hidupnya makmur, mereka harus ada bisnis sampingan, misalnya jualan jasa atau jualan barang. Yang kedua adalah censorship dan authoritarian control. Nah, kalau censorship ini misalnya lu udah buat konten, terus video yang lu buat itu sebenarnya kagak ada mengandung copyright, kayak misalnya musik-musik gitu kan. Nah, terkadang meskipun tidak ada unsur-unsur copyright, konten lu tetap di-banned cuy, atau kadang-kadang kena copyright dan didenda bahkan. Kok bisa sih mereka mendenda gitu kan? Mereka bisa karena mereka punya kontrol database-nya cuy. Jadi meskipun tidak ada unsur copyright atau unsur-unsur yang pakai konten orang lain, mereka bisa aja cuy melabel konten lu sebagai konten yang menggunakan hak cipta dari karya orang lain. Yang terus adalah authoritarian control, itu lebih ke arah algoritma. Misalnya lu habis belanja di Tokopedia, terus tiba-tiba muncul iklannya di Facebook atau di Twitter. Nah, hal ini membuat privasi kita dipertanyakan. Lah kok mereka bisa tahu, padahal kan ini 2 aplikasi yang berbeda. Nah, kedua masalah inilah yang ingin di-solve oleh Only One. Nah, apa sih Only One itu? Only One adalah sebuah platform sosial yang ada di jaringan Solana. Mereka pengen ngebangun sebuah platform yang terdesentralisasi, dan perubahan atau update-update yang ada di platformnya itu akan ditentukan oleh si user, jadi bukan company lagi. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 4 komponen penting yang harus dimiliki oleh sosial media terdesentralisasi. Yang pertama adalah creator economy, sehingga mayoritas value yang ada di platform tersebut itu balik lagi ke usernya, bukan ke platformnya. Yang kedua adalah content regulation, jadi semua konten yang ada di Only One itu akan diregulasi oleh usernya sendiri, bukan oleh satu pihak. Yang kedua adalah content regulation. Semua konten yang ada di Only One akan dikurasi oleh user-usernya, bukan oleh satu pihak. Yang ketiga adalah identity verification. Lu gak perlu KYC untuk menggunakan Only One. Email, password, jadi lu tinggal pakai MetaMask atau Phantom Wallet. Yang kedua adalah ads discovery. Nah, kalau di web tuh biasanya banyak banget iklan kan, karena emang bisnis modelnya berkutat di iklan. Jadi misalnya lu suka apa, nanti ditunjukin lah iklan tersebut. Kalau di Only One enggak. Nah, di Only One tidak seperti itu. Mereka nggak akan menggunakan data kita untuk memunculkan iklan-iklan yang kadang-kadang kagak relevan. Nah, untuk timnya sendiri, ini nama-namanya gue udah cek semua LinkedIn-nya dan mereka sudah di docs. Jadi menurut gue lumayan aman, dan beberapa namanya itu sudah berpengalaman. Dan beberapa orang yang di sini gue lihat udah berpengalaman. Jadi ada yang beberapa dari Binance, dan juga ada beberapa dari tech company yang besar seperti DoorDash dan lain-lain. Kemudian untuk investor sendiri, ada beberapa nama yang besar yang gue lihat, ada Alameda Research dan Animoca Brands. Dan sisanya gue kurang tahu, dan gue gak pernah dengar juga. Tapi ada beberapa sih yang medium kayak Get.io atau Duckdo. Mungkin teman-teman pernah dengar nama-nama tersebut. Pembahasan kedua nih, apa sih fitur-fiturnya? Yang pertama ada Creator Genesis NFT. Jadi ini kayak semacam NFT tapi digabung dengan DeFi. Nah,
Ketika creator bergabung ke Only1, mereka bakal bisa bikin Genesis NFT ini dan para fans yang bisa ngebid dengan token like. Ketika fans ngebid dengan token like, mereka akan mendapatkan reward dari bidnya tersebut. Jadi konsepnya itu mirip banget kayak staking, cuman stakingnya itu NFT ditambah sebuah token. Yang kedua adalah konten NFT farming. Kalau di sini jadi yang kedua adalah konten NFT farming. Creator bikin konten semacam konten eksklusif. Nah, nanti para fans bisa ngebid nih dengan token like. Ketika bidnya menang, mereka akan dapatkan hak penuh terhadap konten tersebut dan bisa dijual kembali atau di hold. Kalau dijual kembali, si creator akan mendapatkan royalti yang sudah di-set ketika membuat konten NFT farming. Yang ketiga adalah initial NFT offering. Ini mirip banget kayak IDO atau ICO. Bedanya adalah ini menggunakan NFT. Yang keempat adalah Only1 Marketplace. Di sini lu bisa jual konten NFT yang lu udah beli atau Genesis NFT yang lu udah beli. Nah, selain 4 fitur utama yang gue sebutan tadi, sebenarnya masih banyak fitur yang pengen mereka buat. Di roadmap-nya sendiri, ada banyak banget fiturnya dan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Creator Economy, atau Social Finance, Social Feature, DAO, dan Miscellaneous. Dari banyak fitur yang ada di sini, salah satu fitur yang menarik buat gue adalah PDM. Jadi, kalau misalnya ada orang yang pengen DM lu, dia perlu bayar cuy. Dan ini keren banget sih buat para creator yang terutama creator educator, jadi mereka bisa balas-balas tapi dapat duit juga kan. Oke, yang terakhir adalah token like. Token like merupakan token utility dan governance dari platform Only1. Saat ini harganya ada di 0,3 sen dengan all time high di angka $1 dan all time low di angka $0,1. Ini udah turun sekitar 70%-an. Sekarang market cap-nya ada di 25 juta dengan fully diluted market cap ada di 186 juta. Dengan total supply ada di 500 juta dengan supply yang ada di pasar sekitar 69 juta. Nah, gunanya apa sih token like ini? Sebenarnya ada 4 kegunaannya. Yang pertama bidding. Jadi lu bisa beli NFT yang ada di Only1 dengan token like, terus staking dan governance, lu bisa stake. Terus lu dapet reward dan lu bisa vote proposal. Kemudian ada reward pool yang tadi yang kita bahas di awalnya, yaitu NFT Genesis dan donating. Lu bisa ngasih tip kayak di Traktir atau Karya Karsa. Untuk distribusinya sendiri menurut gue lumayan oke. Jadi sekitar 50%-an itu untuk komunitas dan sisanya itu dipakai untuk liquidity dan untuk reserve atau untuk DAO-nya. Untuk token termnya sendiri ada 10%, 5% untuk advisor, dan untuk investornya sekitar 10%. Jadi lumayan lah ya. Dan untuk rilis schedule-nya itu akan dirilis pada bulan ke-60 atau sekitar 5 tahun dari sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal Only1, CoinMarketCap lagi ngadain campaign Learn and Earn Only1. Jadi lu bisa dapetin token like secara gratis dengan cara lu pelajari project Only1, dan di akhir akan ada quiz. Dan jika jawaban dari kuis lo benar semua, lo akan mendapatkan like secara gratis. Link campaign-nya akan gue taruh di bawah. Dan kalau nggak salah deadline-nya itu ada di tanggal 22 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau lo suka dengan format yang kayak gini, coba komen di bawah dan like video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa di-share ke teman-teman lo supaya mereka tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.